Latar belakang politik etis yang pertama adalah pelaksanaan tanam paksa yang menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Yang kedua, kaum humanis mulai mengkritik sistem ekonomi liberal atau politik pintu terbuka di Indonesia dikarenakan sistem ekonomi liberal tidak dapat memperbaiki perekonomian rakyat di Indonesia. 3. Belanda melakukan penindasan terhadap rakyat Indonesia. Keempat, Mr. Konrad Theodor van Deventer menulis sebuah artikel yang berjudul Een Ehrenschulden atau hutang budi atau hutang kehormatan. Dalam artikelnya, ia meminta kepada negaranya untuk mengembalikan hak bumi putra yang telah memberikan kemakmuran bagi negeri Belanda. 5. Van Deventer juga mengusulkan 3 landasan keinginannya untuk Indonesia yang disebut dengan Trias Van Deventer yang meliputi irigasi, migrasi, dan pendidikan. Politik etis atau yang disebut juga sebagai politik balas budi adalah suatu gagasan yang menyatakan bahwa pemerintahan kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Dampak politik etis yang pertama adalah pembangunan yang berkembang begitu pesat, terutama dalam infrastruktur transportasi yang memudahkan perpindahan dari daerah satu ke daerah yang lain. Infrastruktur dalam pertanian ditandai dengan dibangunnya bendungan yang membuat pengairan lebih lancar dan terjamin, munculnya sekolah-sekolah yang berkembang dengan baik, dan peran golongan terpelajar yang akan membuat organisasi-organisasi modern. Perjuangan sebelum 1908 yang pertama dipimpin oleh raja atau tokoh agama bersifat kedaerahan. Perjuangan secara fisik atau dengan menggunakan senjata, terfokus pada pemimpin yang karismatik, bersifat reaktif dan spontan. Perjuangan sesudah 1908 yang pertama dipimpin dan dipelopori oleh golongan terpelajar, bersifat nasional, dan ada kerjasama antar daerah. Diplomasi menggunakan cara-cara modern, memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi, memiliki visi misi yang jelas. Indonesia merdeka. Latar belakang pergerakan nasional. Pergerakan nasional sendiri memiliki arti salah satu bentuk perjuangan bangsa Indonesia yang menggunakan organisasi sebagai alat perjuangan untuk menghadapi penjajahan. Faktor yang memengaruhi lahirnya pergerakan nasional. Faktor internal. Faktor internal tersebut ada dari politik etis yang dirancang oleh Van Deventer, adanya penjajahan yang membuat penderitaan rakyat, munculnya kaum intelektual yang memimpin pergerakan nasional. Kalau dari eksternal, yang pertama adalah kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Munculnya paham-paham baru di Amerika dan Eropa yang masuk ke Indonesia seperti liberalisme, demokrasi, sosialisme, dan nasionalisme. Budi Utomo atau BU didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908 atas inisiatif dari Dr. Wahidin Sudirohusodo yang disambut oleh Sutomo dan rekan-rekannya di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan kebudayaan serta melakukan usaha peningkatan perekonomian. Sarekat Islam didirikan oleh Haji Saman Hudi pada tahun 1905 di Solo dengan nama Sarekat Dagang Islam, corak pergerakan agama dan ekonomi. Pada 10 September 1912 diganti nama menjadi Sarekat Islam. Menurut Hos Cokro Aminoto, tujuan SI yang pertama adalah meningkatkan perdagangan,
membantu pengajaran dan memperbaiki pendapat keliru terhadap agama Islam dan hidup menurut ajaran agama Islam. Pada 1921, SI terbagi menjadi dua, yaitu SI Putih yang dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto berhaluan agama Islam, dan SI Merah yang dipimpin oleh Semaun dan Darsono yang akan membentuk PKI. Kemudian SI berganti menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia yang diketuai oleh Agus Salim. Indich Partij didirikan di Bandung tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yaitu Dr. Dowes Dengker, Dr. Mangunkusumo, dan Suwardi Suryoningrat atau Ki Haji Dewantara. Organisasi ini secara terang-terangan mengkritik pemerintah Belanda dan menuntut kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, organisasi ini berkomitmen untuk menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik golongan Indonesia asli maupun golongan Cina, Arab, dan sebagainya. PNI atau Partai Nasional Indonesia. Cikal bakal PNI adalah Ngemenes Studio Club tahun 1926 yang didirikan oleh Insinyur Soekarno di Bandung. Studio Club ini memiliki asas non-kooperatif dan karena perkembangannya yang pesat, lahirlah partai yang bernama PNI. Tokoh-tokoh pendirinya adalah Insinyur Soekarno, Mr. Ishak Cokro Adisuryo, Mr. Sartono, Ali Sastromijoyo, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Hasil Kongres Pemuda 1. Cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita seluruh pemuda Indonesia. Seluruh persatuan pemuda berupaya untuk menggalang persatuan organisasi dalam suatu wadah, mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Hasil Kongres Pemuda II yaitu menyepakati seluruh organisasi kepemudaan di Indonesia dan mengikrarkan Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda: kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia.